yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini proses. Allah sendiri menciptakan segala sesuatu juga proses. Iya. Idza arada ayyaqula lahum kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak terhadap sesuatu, Ia mengatakan jadilah, maka jadilah. Tidak berarti kun dengan ucapan kun, jadilah maka jadilah. Jadi sesuatu itu proses. Kun, jadi bukan kan kun terus, enggak. Kun bukan. Jadi Allah mengatakan jadilah maka jadilah. Bentuknya proses. Ketika Allah menciptakan Adam, itu bukan berarti kun dari tanah langsung jadi Nabi Adam. Proses, Pak. Jadi ada seorang ulama menjelaskan, itu campuran tanahnya itu berbagai macam. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan dari tembikar yang sangat panas. Allah menciptakan Adam dari tanah dan lain sebagainya. Apalagi manusia. Manusia kalau menurut kita sih ruwet ya, tapi kalau Allah sih ya tentu tidak. Khalaqal insana min salsalin kal min salsalin min tin wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Maaf. Ya, surat Al-Mu'minun. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Bisa dibayangkan saripati tanah. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan? Macam-macam. Kalau ada beras, ada iwak, ada lombok, ada pepaya, ada apel, ada buah karing. Semuanya kan dari tanah masuk ke dalam perut kita. Belum lagi proses pengadaan bahan-bahan itu. Itu sesuatu yang proses lama. Ya kalau nukar sih tomat aja, Pak. Nukar di warung. Ada nasinya, ada sambalnya, ada iwak haruannya. Tapi bagaimana proses terjadinya beras, bagaimana proses terjadinya
Lombok Habang, bagaimana terjadinya bawang. Bawang aja harus dikirim dari dari Jawa Barat lewat laut berapa hari. Minum banyu ini aja itu sudah berapa hari. Mengalirnya air dari Balangian menuju ke Riam Kanan itu berapa hari. Kalau kita naik speed atau cis ya kapal itu setengah 2 jam sampai. Ada di situ cabang Muhammadiyah, salah satu cabang Muhammadiyah di Kabupaten Banjar itu ada sekampungan. Nah airnya itu dari situ, lama prosesnya. Jadi ketika kita menyampaikan kemarin bahwa untuk menghadapi sebuah kesulitan, Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita Al-Qaidatul Ula. Rumus yang pertama itu lasta wahdaka. Yang mengalami kesulitan itu bukan Anda saja, bukan kamu saja. Ya, kalau kita ke rumah sakit, apa orang sakit itu kita aja? Banyak sakit. Tidak kita aja, bermacam-macam. Jadi, lalu kenapa kita merasa gelisah? Lalu kenapa kita merasa putus asa? Kan tidak ada dalilnya bahwa orang yang mati itu karena sakit. Gak ada, Pak. Buktinya apa? Orang yang sakit sembuh. Orang yang sakit sembuh. Ada juga orang yang sakit langsung mati, ada juga, Pak. Cuma tidak semua. Banget sakitnya, saudara. Wah, sekalinya wagas, sehat, Pak. Jadi tidak ada orang yang mati itu karena sebab-sebab yang ada terjadi di dunia. Kematian itu ketetapan Allah. Apa sebab? Itu bukan itu. Anu aja terompak sepeda motor mati. Ada ya orang terompak sepeda motor karena mati. Tidak bisa kita menetapkan seperti itu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Itu seperti itu. Jadi makanya, nanti kalau ulun bahas tentang tadi itu ada beberapa ayat-ayat Al-Quran, ada dikumpulkan itu, ada 8 ayat, walaupun sebenarnya sih kumpulannya banyak juga. Sebagai motivator kepada kita, ya, untuk apa? Untuk memperbuat. Bukan kita termasuk golongan Qadariyah yang berpaham bahwa kekuatan itu ada pada diri manusia, tidak. Tapi Allah memberikan motivasi bahwa kita itu mesti berbuat, gitu loh. Kita mesti berbuat. Ya wajar kalau Muhammadiyah itu berkemajuan, memang ayatnya seperti itu. Jadi berpikir kita itu selalu mengadakan perubahan. Loh kalau sakit ya dirubah dong jadi sehat. Loh kok gak sehat-sehat? Itu masih ujian. Allah masih senang kok. Satu saat bisa sembuh, satu saat mati. Apa dikira kemudian mati itu menghadapi sesuatu yang sulit? Kan enggak. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Seperti itu, tinggal bagaimana kita mengelola bekalnya ini. Persoalannya di situ. Sehingga ada dalam diri kita itu sikap al-hubbu wal khawfu wal roja itu mesti ada. Baik itu dalam kategori berakidah maupun dalam kategori beribadah, itu mesti ada ini. Termasuk dalam kategori berakhlak.
Bagaimana rasa cinta kepada Allah? Seperti kita saat ini menunjukkan rasa cinta kepada Allah. Apa kemudian kita pulang ke rumah juga gak punya rasa cinta kepada Allah? Ada. Jadi setiap detik rasa cinta kita kepada Allah itu ada. Begitu keluar kita bersandal, ya, sandal dimulai dengan kaki kanan, itu sudah cinta kepada Allah. Jadi setiap detik ketaatan kita kepada Allah itu ada nilai di sisi Allah. Nilainya bahkan berlipat ganda. Allah itu lebih hati-hati, Pak. Ketika seseorang itu berangkat ke masjid, likulli khutwatin ilal masjid shadaqah. Setiap langkah, coba, bagaimana pengawasan Allah itu, nah? Sampai hal yang kecil itu diperhatikan oleh Allah. Setiap langkah kita menuju ke masjid itu sedekah yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Siapa sih nggak ingin dosa-dosa dihapus oleh Allah? Diangkat derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah. Kita nggak problem di dunia ini dimuliakan Allah atau tidak, itu nggak problem. Tetapi kalau kita di dunia ini dimuliakan oleh Allah, derajat kita dekat dengan Allah, ya itulah memang kehidupan seorang muslim. Tapi tidak berarti lalu persoalan-persoalan hidup itu dibiarkan begitu saja. Jadi ketika berpikir kesulitan bahwa tidak kita saja, lo kan nyaman. Bukan aku aja, yang lain ada aja juga. Nah kalau yang lain tidak, kemudian seorang aja, nah itu yang bisa-bisa kita menjadi orang-orang yang putus asa dan gelisah. Yang kedua, la yaqdirullahu syai'an illa li hikmatihi. Allah itu tidak mentakdirkan sesuatu, melainkan di sana itu ada hikmahnya. Jadi Allah itu melimpahkan kesulitan kepada kita. Itu pada dasarnya bukan Allah tidak suka kepada kita, enggak. Kitanya yang tidak suka kepada Allah. Kitanya yang nggak suka kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang mengkafiri Allah. Karena kita mengkafiri Allah, lalu Allah tidak menyukai kita, kan begitu. Fadhkuruni adhkurkum wala takfuruli. Taatlah engkau kepadaku, ingat engkau kepadaku, aku pun juga ingat kepada engkau. Hikamnya kadang perhatian, aku kadang juga perhatian. Tetapi Allah tetap ingat, Allah tetap memiliki sifat Ar-Rahman. Itu melekat pada dia. Tidak ada makhluk yang di alam ini yang tidak diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Binatang saja yang tidak taat kepada Allah juga diberikan perlindungan, kehidupan, pengaturan. Al-Muhaimin, Allah itu maha mengatur. Nah kalau alam semesta ini tidak ada aturan, tidak diatur oleh Allah, ya sudah kiamat habis. Ya memang sudah waktunya. Memang sudah waktunya untuk terjadi al-asur al-awwal. Terjadi apa? Terjadi tiupan sangkakala yang pertama, hancur alam semesta. Dan kita meyakini ada asur yang kedua, wa nufikha fis-sur. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin.
ditiup untuk trompet yang kedua, sur, sangkakala. Tiba-tiba ketika itu bangkit dari kubur menuju kepadaku yang siluni, yakni menuju ke al-mahsyar. Bagi kita orang yang beriman nggak masalah. Bagi orang kafir mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Celaka. Dikiranya orang-orang kafir itu kalau orang itu sudah jadi tanah, meninggal, kubur, bis kisah. Allah masih meninggalkan ajbud dzanab, tulang ekor belakang. Bisa jadi tulang-tulang yang lain hancur atau mungkin tidak hancur, tetapi ajbud dzanab ini masih ada, dan itu sebagai bahan untuk dibangkitkan kembali. Makanya tidak ada satupun makhluk manusia ini yang tidak dibangkitkan. Ini ada beberapa kenapa sih suatu kesulitan itu ditimpakan kepada kita? Itu ada hikmahnya. Yang kelima yang disampaikan, musibah dan bencana alam bahasa kita saja merupakan tanda kekuasaannya. Semua fenomena alam didesain agar manusia terus belajar membaca dan memaknai ayat Allah di alam raya maupun di dalam Al-Quran. Dengan pembacaan integratif ayat-ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah, manusia dapat mengembangkan sains dan teknologi. Kalau itu bentuknya adalah kesulitan yang sifatnya alam. Iya. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan itu berupaya semaksimal mungkin bagaimana kesulitan itu bisa dihilangkan. Nah sekarang ini kan banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan, Pak. Anak pemasak kada usah mencari kayu. Bahari ulun wae datang ke Amunta itu. Pertama menungkeh kayu tuh, Bang. Kebetulan waktu itu kan banyak orang-orang sinsul atau sebet-sebetannya itu Bang ditataki. Wah ini nyamannya tik 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 masak. Ya Allah. Bari maulah sumur mangkuti banyu tik. Nah itu keluar banyunya mencurat seorang. Alhamdulillah. Wah ini jadi kesulitan-kesulitan yang menimpa kepada diri manusia itu, apakah itu secara kauniyah maupun secara Qur'aniyah, itu semakin memberikan kemudahan kepada seseorang. Jadi jangan kemudian kesulitan-kesulitan yang terjadi itu dianggap adalah memberikan penderitaan. Tidak. Jadi semakin mudah. Wah ini kalau orang nang berisi mobil nanti bagus sedikit kan, kada usah pakai kunci nangke ditonjol kan sudah bunyi. Itu nah itu berdiam aja lagi kanan kiri pas masuk ke lobak ulun suah. Kekencangan kok sopirnya. Ya Allah. Jadi itu dari kesulitan yang terjadi kepada manusia, akhirnya Allah memberikan ini kalau secara kauniyah dan secara Qur'aniyah. Jadi ada sebuah perkembangan. Iya, yang namanya suatu kesulitan itu diawali dengan penuh kedukaan. Namun perlahan itu pasti akan berganti menjadi sukacita.
menjadi bahagia. Makanya sesungguhnya kematian itu adalah kelapangan. Si'atul haya, al-mautu huwa si'atul haya. Jadi kematian itu sebenarnya adalah keluasan hidup. Keluasan bagi yang mati, keluasan bagi yang hidup. Keluasan bagi yang hidup, kalau ia menderita sakit atau menderita sudah karena sudah naharnya Tuhan ini kan umurnya, deratnya sudah mulai dol kalau Pak. Syukur juga yang sampai umur 70 tahun masih bisa dipakai, nah. Tangan masih bisa dipakai, mata masih bisa melihat, bahkan baca Quran masih baik. Makanya untuk menghindarkan penyakit Alzheimer, pelalian, itu sebenarnya Islam sudah mengarahkan kepada kita untuk menjalankan sholat dengan khusyuk dan tumak nina. Orang yang khusyuk dengan tumak nina itu akan terhindar dari penyakit pelalian, penyakit Alzheimer. Kenapa selalu fokus, Pak? Orang yang kena Alzheimer itu kalau sembahyang itu nggak khusyuk. Allahu Akbar kemana-mana kepikiran. Kok jadi itu kita ceramah, waktu ceramah, ini kan nyaring sudah. Ya itu kemana-mana kah pikiran. Tadi Haji Sulikan menerangkan apa? Tahu takwa ya. Lupa. Jadi nggak fokus, Pak. Karena Alzheimer itu kenapa? Karena kita tidak mengembangkan kekhusyuan dan tumak nina. Satu, yang kedua, kita ini baca Quran. Kalau perlu baca Quran itu nyaring, Pak, asal tidak mengganggu orang. Di rumah kita nyaring, tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu siapa, dalam sebuah kamar. Sholat tahajud dengan istri kan bisa sekali-kali dengan melaksanakan berjamaah. Selalu pun tidak mengapa. Artinya dibolehkan kita. Istri mendengarkannya juga dengan fokus, dengan khusyuk, maksudnya juga dengan tumak nina. Itu adalah upaya-upaya. Nanti kalau sudah kita bicarakan tadi ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah ayat-ayat yang mengandung motivator. Ayatnya motivator, memberikan motivasi terhadap kita bahwa kita itu mesti menuju kepada yang lebih baik, mesti menuju kepada perubahan. Yang namanya berubah itu mesti berubah ke baik. Nggak ada kok orangnya, aku ini sehat terus, jangan sakit, Pak. Ini ada pintar orangnya elek. Jadi perubahan itu mesti yang lebih baik, lebih bermanfaat. Karena sehat digunakan untuk berbuat sesuatu. Kalau ada pernah itu diundang oleh ya, jamaah di Alabio, itu ada apa, selamatan pensiunan, dapat duit kalau selamatan. ada aja tenang orang tenang, bersyukur juga tenang, sampai pensiun nih. Yang lain-lainnya kan ada juga yang matian, belum pensiun matian. Rupanya bersyukur. Nah, jadi jarullah, dalam Islam itu tidak ada pensiun. Tidak ada pada pensiun. Oke lah kalau mengatakan pensiun karena pensiun dari pekerjaan pegawai negeri. Tapi ini istilah pensiun itu nggak ada, Pak. Fa'idha faroghta fangsob, itu mesti begitu. Fa'idha faroghta fangsob, apabila selesai pekerjaan ini, gawe pekerjaan yang lain. Mau ngot di rumah, kenapa? Biar mau ngot di rumah, badan mati itu Bang Pak. Lapar. Kan usah dihadangi, mati itu datang seorangan. Gimana sih? Kok hidup gak ada semangat loh?
Jadi salah satu daripada ayatnya, di samping kita tadi menghadapi sebuah kesulitan, itu ada jalan. Makanya Islam itu tidak mengarahkan kepada kita untuk menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang gelisah. Itu nggak ada. Sebab orang yang beriman, orang yang bertakwa, kumpul, itu mesti akan menjadikan dirinya itu tentram, itu mesti. Yang mengatakan itu kan Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sampai diulang itu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah itu memberikan petunjuk kepada kita itu pada alam tanggung. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tentram karena dia berzikir kepada Allah. Dalam tafsir nyatakan karena dia taat kepada Allah. Yang lainnya mengatakan karena ia berjalan di atas jalan ketakwaan. Ujar orang tasawuf. Mungkin orang tasawuf itu selalu berjuang, selalu berusaha, selalu berikhtiar, as-salik ilallah. Berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju sampai tahapan ma'rifatullah. Sehingga kita itu kenal dengan Allah. Ala bidzikrillahi, ingatlah olehmu. Ala terjemahan tafsirnya i'lamu, ketahuilah olehmu. Dengan taat dan zikir, berjalan di atas jalan takwa, maka hatimu akan tentram. Berarti kalau kita ini tidak tentram, tidak dekat dengan Allah, itu iya, itu begitu. Kok jadi baca Quran saja ketika kita ini hati kita itu gelisah, nah apa-apa kan baca Quran. Baca Quran. Apakah itu? Kenapa? Karena kita mampu untuk berbicara dengan Allah. Bukan Allah yang berbicara dengan kita. Allah dengan Quran itu supaya kita mampu untuk berbicara dengan Allah. Nah, kalau Nabi Musa itu memang Allah yang berbicara dengan Nabi Musa. Itulah mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa. Kalau kita berdoa, berbicara dengan Allah, melaksanakan sholat, berbicara dengan Allah, baca Quran, berbicara dengan Allah. Allah sumber daripada ketentraman. Jadi kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, ya jelas jauh dari ketentraman. Nah, jadi ketika kita membangun optimisme, nah ini. Jadi Islam itu juga mengajarkan bagaimana ayat-ayat itu memberikan motivasi terhadap kita. Ayat itu saya dimulai lahu mu'aqqabatum min baini yadaihi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dengan bergiliran dari depan, dari belakang atas perintah Allah. Jadi ini sebuah keyakinan bagi seorang mukmin bahwa ada juga makhluk yang lain. Yang apa? Yang menjaga kita, yang mendoakan kita. Kita ini taklim, didoakan oleh para malaikat. Allah ghafir lahu warhamhu. Berikan ampunan kepada orang yang taklim, berikan rahmat kepada orang yang taklim. Banyak itu nanti beberapa hadis yang menunjukkan tentang itu. Itu
itu juga didoakan oleh malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk menjaga al-qadar ini. Setiap manusia mi'atun wasittuna malakan yadubuna ala ma quddirulah. Jadi ada 160 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menghalau apa-apa yang tidak ditakdirkan kepada manusia itu. Kita tidak bisa mengatakan salahkah Allah itu jadi menetapkan sesuatu. Bukan begitu pemahaman kita, bahwa ketetapan Allah itu kalau terjadi kepada seseorang itu tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu, maka ia tidak akan meleset. Itu mesti begitu. Tapi Allah memberikan penjagaan kepada setiap kita. 160 malaikat coba. Kalau itu bentuk manusia, malaikat itu bentuk yang syahadah, yang tidak gaib. Itu banyak sekali. Sedangkan di masjid kita ini aja nggak sampai 160. Nah, jadi artinya apa? Artinya wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Apa saja yang bukan bagianmu itu tidak akan kamu terima. Itu sudah keyakinan. Jadi makanya kita tidak bisa memaksakan kepada orang. Ya kalau memang tidak lulus ya nggak apa-apa lah. Nanti dengan keyakinan Allah akan memberikan yang lain yang lebih baik. Itu mesti begitu. Ulun masih ingat dulu. Masih ingat ya? Tahun pertama kada dapat ulun. Ayo enak kada apa-apa. Tahun kedua kada dapat pulang. Tahun ketiga kada dapat pulang. Tahun keempat apa yang didapat oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 ulun dapat berataan. Ya Allah. Tapi menghadangi Bang 4 tahun. Ada permohonan. Saya kira dapat harus itu dapat juga. Seorang pastor nggak terdudik. Tetapi kebelakangan ini itu ternyata apa yang didapat oleh 1, 2, 3 dapat berataan. Tapi sabar keempat Bang. Keempat. Udah masih ingat semuanya ini. Kenapa? Allah memang tidak menetapkan. Ketetapan Allah itu yang keempat. Tidak meleset juga. Bahkan lebih baik. Ini secara pribadi ya. Mungkin pian ada juga seperti itu. Enggak. Dapat yang lain. Ternyata seorang terakhir dapat itu parak ada dapat. Tapi karena itu memang ditakdirkan untuk kita, kada lain Allah. Jadi makanya kita ini tidak pernah berputus asa. Kada dapat, kada pajua, itu kan. Mungkin bentuknya yang lain yang kita tidak tahu. Nah kembali. Innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya Allah, ingat loh pakai inna loh Pak ya. Inna itu harfu taukid, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Artinya serius sekali Allah ini. Sesungguhnya Allah tidak merubah, tapi menggunakan la nafiyah, bukan la nafiyah lil abad, bukan. La di sini walaupun Allah tidak merubah, apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka kaum itu merubah terhadap diri mereka. Artinya satu saat ketika seseorang itu melakukan perubahan,
Umpamanya dia itu sakit supaya tidak sakit, kadang-kala tetap aja sakit. Kenapa kayak lama? Tetapi kebanyakan, ingat, kebanyakan kita harus memiliki sikap perubahan itu dulu. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita itu tidak menggunakan ikhtiar. Makanya Ibnu Qayyim itu, nikmat yang ketiga itu nikmatun ikhtiyariyatun. Sedikit dulu. Nikmat yang pertama adalah nikmat fitriyah, yang kedua alamiah, yang ketiga adalah nikmat ikhtiar. Kenapa kita ini punya rumah, kenapa kita ini punya sepeda motor, kenapa kita ini berisi baju, kenapa itu kenikmatan ikhtiar, Pak. Nikmatun diniyatun, nikmatun ukhrawiyatun. Allahu Akbar. Tenang, Pak. Jadi kita tetap mengadakan taghyir, perubahan. Yang tadinya nggak bisa baca, ya harus ingin baca Quran. Tapi ada juga ketika membaca Quran tatap juga bisa. Ada, Pak, asal ada pintar lalu itu yang ngalim. Gitu orang, belajar sebulan bisa ada. Begitu bulan yang kedua udah lancar. Ini sekong nih, kucut, dia kadang mengerti. Makanya Allah menggunakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nanti akan ada korelasi dengan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kamu kehendaki, yang berlaku adalah kehendak Allah. Jadi supaya kita tidak pernah jelek sangka kepada Allah, tetapi kita selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.